perkenalkan nama saya Raya Aura Oki dengan nomor NIM 0544677767. Di video kali ini saya akan menjelaskan pekerjaan tugas 2 menggunakan framework Vue.js untuk aplikasi pemesanan bahan ajar UT. Pertama, untuk arsitektur dan struktur proyek, saya memisahkan file berdasarkan fungsinya. Ada folder CSS untuk styling, dan folder JS yang berisi stok app.js dan tracking app.js. Pemisahan ini membuat kode rapi, tidak bercampur antara logika Vue dan tampilan HTML-nya. Selanjutnya, saya menerapkan data binding dan direktif untuk menampilkan daftar bahan ajar dalam jumlah banyak. Saya menggunakan direktif v-for. Di sini saya looping array untuk filtered bahan ajar. Lalu untuk menampilkan teks datanya seperti kode atau judul, saya menggunakan mustache seperti ini. Lalu untuk field catatan, saya menggunakan direktif vhtml. Ini saya gunakan karena datanya bisa berisi tag HTML atau seperti span warna seperti ini. Jadi yang ke-render adalah elemen HTML-nya, bukan teks biasanya. Terus ada v-for in upjjlist menerapkan vbin yang disingkat jadi tanda titik 2 value. Ini saya gunakan untuk mengikat nilai atribut HTML secara dinamis dan data view. Selanjutnya adalah fungsi kondisional. Di kolom status saya menerapkan v-if mengecek apakah stoknya 0. Kalau iya, tampilan merah kosong. Kalau bukan 0, lanjut cek v-else seperti ini. Else if, apakah stoknya di bawah safety. Kalau iya, tampilkan orange, menipis. Terakhir, v-else untuk kondisi sisanya, yaitu aman berwarna hijau. Saya juga menggunakan vshow pada drop-down filter kategori. Mengapa saya pakai vshow bukan v-if? Karena elemen ini sering berubah-ubah statusnya saat user mengklik filter UT daerah. Vshow lebih efisien di sini karena dia hanya menyembunyikan elemen lewat CSS, bukan menghancurkan dan membuat ulang elemen DOM-nya. Lalu untuk mengolah datanya, saya menggunakan computed property, contohnya fungsi filter bahan ajar. Di soal disebutkan bahwa filter tidak boleh recompute berulang kali. Nah, Vue itu cerdas. Computed property akan menyimpan change hasilnya. Dia hanya akan menghitung ulang jika variabel pendukungnya berubah. Misalnya select upjj atau sort key berubah. Ini jauh lebih ringan daripada pakai methods. Untuk aksi yang memicu perubahan data seperti saat tombol tambah data atau reset filter diklik, barulah saya letakkan di dalam methods. Soal mewajibkan minimal 2 vector, saya menerapkan di halaman tracking DO. Vector pertama saya memantau variabel from paket. Setiap kali user memilih paket, vector ini langsung berjalan mengisi from tanggal kirim secara otomatis dengan tanggal hari. Ini menggunakan fungsi .javascript.
Wajar kedua, memantau from ekspedisi. Alasannya, jika user tiba-tiba mengganti pilihan ekspedisi setelah sebelumnya sudah memilih paket, maka data yang lama jadi tidak relevan. Jadi, wajar ini otomatis mereset variabel from paket menjadi kosong. Ini mencegah inkonsistensi data. Untuk bagian formulir, saya menerapkan two-way data binding menggunakan vModel di setiap inputan, sehingga data DJS dan tampilan HTML selalu sinkron. Kita kasih contoh, saya ambil dari sudah tertambah seperti ini. Nah, ini nanti menipis. Catatannya nanti kalau misalkan dia kosong, nanti harus ada bacaan catatan segera restock. Seperti ini. Terakhir, di halaman tracking DO, saya mengintegrasikan semuanya. Nomor DO itu digenerate otomatis oleh computed property yang membaca panjang array list DO dan menambahkan angka 0 di depannya. Total harga juga menggunakan computed property yang membaca objek harga dari paket yang sedang dipilih. Jadi user tidak perlu menghitung manual sistem yang mengerjakannya. Nanti dia akan muncul di sini. Tampilan interface saya buat dengan CSS grid dan warna yang kontras agar user nyaman melihat data stok yang banyak. Itu saja penjelasan saya mengenai penerapan Vue.js pada tugas praktik 2 ini. Terima kasih.